berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah, panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya, ada yang keringatnya sampai sepusatnya, ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya, ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya nggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah. Ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir, tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad, jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling. Ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, yang kita se-RT saja di absen, kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya, yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang 4 persoalan. Tentang ilmunya, kemana ilmu itu diamalkan. Tentang umurnya, di mana umur itu dihabiskan. Tentang masa mudanya, kemana masa muda itu dipakai. Tentang hartanya, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa?
Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang, yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan 2 super komputer kepada kita, sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid, 2 malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo, buku merah melulu begini, bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita, sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik ya baik balasannya, kalau jahat ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisap, hisaplah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah, jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa a'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah.